Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi untuk teman-teman kupas tuntas secara detail, step by step proses membuat bahan dasar maksimal waru ekspos akar. Nanti akan saya jelaskan secara detail mulai dari nol tahap awal kemudian nyampe menjadi bahan dasar, dan tentunya untuk kita membuat ending nyampe matengnya sebuah karya seni bonsai tentunya ada skala ukuran prioritas mulai dari yang mame, small, dan seterusnya. Nah itu menentukan di mana ukuran ketinggian mateng dari bibir pot nyampe paling ujung mahkota ya. Oke, di sini ada 3 untuk bahan bonsai waru ekspos akar yang nanti akan saya jelaskan secara detail, yang mulai dari ukuran yang sedang, terus agak sedikit besar, dan yang jumbo. Proses-prosesnya seperti apa akan saya kupas tuntas untuk teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan menginspirasi tentunya. Seperti di depan tadi sudah saya sampaikan, saya mau kupas tuntas secara detail untuk proses membuat bahan dasar bonsai waru jadi maksimal. Jadi saya sarankan untuk teman-teman apalagi yang suka perbanyak atau budidaya petani bonsai khususnya. Jadi apabila kita memiliki bahan sekecil apapun, usahakan kalau bisa jangan dibuang begitu saja ya, kita cangkok seperti ini. Kenapa di sini ada beberapa cabang ini, satu batang ini ada 1, 2, 3, 4 yang sudah saya budidaya cangkok. Seperti yang jauh di sebelah sana ya, itu sudah saya cangkok, di bawahnya juga. Ini kenapa saya habiskan untuk budidaya cangkok, karena bahan dasar di bawahnya sudah maksimal. Kurang lebihnya seperti ini ya, sudah lumayan ya. Jadi sebelum kita lakukan eksekusi dongkel panen, lebih baik daripada nanti kita panen terus atasnya kita buang begitu saja, lebih baik kita cangkok dulu untuk perbanyak, untuk nanti ke depan menjadi bahan yang lebih maksimal. Setelah seperti pada contoh yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini untuk bahan-bahan ini paling sudah saatnya akan saya panen ya. Untuk tahap berikutnya, karena ini bahan dasar, kita nanti konsepnya seperti apa, mau dibikin jumbo, sedang, atau lebih di bawahnya ukurannya. Biasanya pada umumnya ya, kita budidaya cangkok terus panen, tanamnya biasanya di polybag ya. Kalau ini saya pernah lakukan dan mencoba, karena untuk yang mau saya bahas ini nanti untuk waru ekspos akar, atau biasa untuk bahasa nasionalnya gaya niagari ya. Untuk pengembangan yang sudah saya lakukan secara individu dan sudah pernah saya praktek, saya turun cangkok langsung saya tanam di dinding ground long seperti ini. Untuk dinding ground longnya ini, lingkar karpetnya teman-teman bisa lihat ya, untuk perbandingan sama lingkar kurang lebih sekian. Untuk ketinggian dinding karpet ini saya bikin 50 cm. Dan untuk size sendiri ukuran ini menentukan juga. Karena apa?
nanti akan saya jelaskan untuk size mau dibikin jumbo atau yang kecil. Teman-teman nanti bisa simak ikuti video saya sampai selesai. Nah, jadi untuk setelah saya tanam di dinding ground long seperti ini, penataan media juga harus kita pahami ya. Jadi karena di sini kita mintanya nanti akar terekspos ya. Jadi untuk media tanam di sini saya pakai pasir ladu kali, sekam yang sudah lapuk. Kalau teman-teman punya yang bagus lagi, sekam bakar sama bubuk kandang yang fermentasi. Perbandingannya 1:1. Jadi sekamnya 1, pasir ladu kalinya 1, terus bubuk kandang yang fermentasi 1. Kalau bisa dibikin semaksimal sebagus mungkin untuk media tanam di awal dari budidaya cangkok. Nah, untuk penataan media tanam sendiri, untuk yang paling di bawah sini ini saya kasih full pupuk kandang yang tidak fermentasi, tidak apa-apa ya, yang baru tidak apa-apa. Terus dari sini ke atas ini yang seperti sudah saya sampaikan tadi, pasir ladu kali, sekam sama pupuk kandang. Tapi ada satu penyekat di area seputaran sini ya, ini dikasih pecahan genteng ya, kurang lebih besarnya sekian-sekian ya, kecil-kecil saja, kurang lebihnya sekian. Terus setelah itu di atasnya sini baru media tanam campuran yang pasir ladu kali, sekam sama bubuk kandang tadi. Fungsinya apa batu ini? Kalau akar mau turun, dia terganggu batu, bisa terekspos. Terus setelah melewati batu dia lurus. Nah, jadi yang kondisi lurus nanti buat kita bikin tekuan lagi. Jadi sudah punya modal awal, akar yang terekspos di sini terhalang batu yang kita kasih ya. Nah, kapan waktunya pemindahan untuk bahan yang sudah ditanam di dinding ground long seperti ini? Kita bisa cek ya secara berkala. Kita lihat tingkat kesuburan di atas. Kalau biasanya di atas itu sudah subur, di bawahnya kita korek begini, akar nanti yang kecil-kecil putih biasanya tampak. Nah, itu saatnya pemindahan ke dinding ground di tahap berikutnya. Apakah perlu untuk perawatan pemupukan di saat budidaya cangkok terus tanam seperti ini? Kalau saya enggak ya, karena sudah di awal media tanamnya dibikin yang sebagus mungkin. Ini dia untuk beberapa contoh bahan yang sudah saya tanam di lahan ground untuk proses tahap lanjutan. Untuk bahan di sini memang ada beberapa juga ya yang sudah saya tanam di polybag, baru saya naikkan ke dinding ground longnya. Tapi setelah saya mencoba dan melakukan pengembangan diri seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, sekarang saya prosesnya seperti itu. Nah, setelah kita tanam seperti ini, untuk dinding karpet di bawahnya saya sederhana, ini saya pakai planter bag ya, pesen sama temen. Untuk ketinggiannya di sini planter bagnya 30, terus untuk diameternya dari sini ke sana itu 40. Biasanya saya pakai karpet ya, berhubung karpetnya pakai tanam yang lain juga untuk budidaya waru ekspos akar, jadi saya tidak mau ribet, pesen sama temen saja, bagi-bagi rezeki lah intinya. Nah, setelah proses seperti ini, penanaman paling kita lakukan perawatan ini baru saya lakukan 1 kali lah. Kapan waktunya untuk perawatan untuk bahan bonsai waru ekspos seperti ini? Nah, kapan kita lakukan saatnya pemupukan? Seperti pada contoh yang sudah ada di hadapan saya ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan secara teliti detail kondisi daun sebelum dilakukan pemupukan. Nah, seperti pada contoh ini masih bagus-bagusnya ya untuk pertumbuhan. Biasanya kalau waru selang ditanam di lahan ground 2-3 minggu akan cepat pertumbuhannya. Ini jangan dilakukan pemupukan, kita nanti cek ya. Jadi kalau paling ujung ini seperti ini, daunnya sudah warnanya hijau tua pekat, tidak mau tumbuh subur mengangkat lagi, kita lakukan pemupukan. Saya sarankan kalau teman-teman pengen cepet
itu pupuknya pakai pupuk kimia, entah itu pakai yang jenis apa ya, rekomendasi teman-teman yang baik untuk merek apa itu monggo. Kalau waru saya rasa aman ya, mau pakai pupuk apapun cepet. Untuk saya pribadi pemupukan saya biasa pakai NPK Mutiara yang dosisnya 16 itu saya campur pakai airnya itu air rendaman bekas kohe, bisa bekas kotoran sapi atau kotoran kambing. Pernah saya update juga untuk cara membuatnya seperti apa, nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, kita sharing. Jadi bekas kotoran kohe itu airnya saya manfaatkan, saya larutkan campur pakai NPK Mutiara. Tapi sebelum dilakukan penyiraman di area media tanam di sini, terlebih dahulu usahakan penyiraman full total dulu ya, area media tanam di dinding ground atas sama dinding ground yang di bawah. Bertujuan apa? Kalau media tanam di dinding ground yang atas sama di bawah itu sudah merata terkena siraman air biasa, kita siram pakai bekas kotoran sapi atau kambing, airnya yang kita manfaatkan kita campur pakai NPK Mutiara yang sudah kita larutkan, kita siram di sini nanti cepet juga merata, jadi asupan nutrisinya bisa terpenuhi ke seluruh akar pada bahan bonsai waru yang kita tanam. Nah, kemudian untuk teman-teman saya sarankan ya, untuk pemberian NPK Mutiara kita jangan terlalu sering-sering. Karena apa? Bahan bonsai kita nanti akan ketergantungan kalau tidak dikasih pupuk kimia yang bagus, tidak mau mengangkat pertumbuhannya. Nah, saya sarankan ada tahapan-tahapannya juga, tergantung modal teman-teman juga ya. Nah, di saat kita proses teko itu perlu asupan nutrisi yang bagus. Itu kalau punya dana lebih bisa, enggak apa-apa, tapi kalau bisa usahakan seperti yang di depan tadi saya bicarakan, proses teko itu lebih baik pakai pupuk yang cair bekas rendaman kotoran sapi atau kambing, itu juga bagus. Kalau sudah dibiasakan nutrisi seperti itu, nanti pohon tidak ketergantungan. Nah, kapan waktunya kita lakukan pembongkaran dinding ground? Kalau untuk saya pribadi, setelah saya amati beberapa kali saya berproses dan sudah panen, kurang lebihnya sekitar 3-4 bulan sudah mampu untuk dilakukan pembongkaran dinding ground long kemudian tekuk. Biasanya di atas itu cabang-cabang seperti ini sudah mulai tumbuh menyebar subur. Terus kalau batang besar ini nanti paling sejempol kaki lebih sedikit, akar sudah tembus ke dinding ground yang di bawah. Kalau teman-teman ragu nanti seandainya sudah subur di atas, nanti dicek ya, kita nanti bisa cek, kita korek di bawahnya sini. Biasanya variatif juga, akarnya ada yang sudah sekian, ada yang masih kecil, itu sudah saatnya kita cek, kita lakukan. Kalau sudah siap untuk ditekuk, tekuk. Kalau belum, kita kembalikan dinding ground long yang di sini. Contoh beberapa bahan yang sudah saya lakukan pembongkaran dinding ground long kemudian saya tekuk secara massal. Setelah di tahap awal penanaman di lahan ground kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Coba kita mendekat ke satu bahan lagi ya. Ini nanti kita menentukan kalau sudah konsep bahan dasarnya seperti ini, kita mau prosesnya mau dibikin besar apa lebih besar lagi atau jumbo. Nah, ini pas kondisi seperti ini ya. Satu contoh bahan setelah saya tanam di lahan ground 3-4 bulan, saya bongkar, saya lakukan tekuk, kondisinya seperti ini. Ini dari awal tekuk nyampe kondisi seperti saat ini kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Pernah saya update juga untuk teman-teman videonya pas tekuk secara massal, bongkar secara massal untuk dinding ground di blok full waru ekspos akar di sini. Untuk tekuk dan pintir monggo bebas untuk teman-teman.
mau dibikin se ekstrim apapun monggo. Nah, ini sederhana, saya pengikatnya pakai tali rapiah seperti ini. Tidak menutup kemungkinan ya, mungkin ini saya rasa untuk saya pribadi sudah cukup, tinggal menunggu maksimal pembengkakan akar. Tapi ada juga beberapa bahan yang mungkin tekuknya kurang begitu ekstrim, mungkin hanya seperti ini ya tekuknya. Nanti bisa direposisi ulang, bisa ditekuk ulang lagi, ataupun kita turunkan tekan ke bawah selera. Untuk setelah tekuk, seperti di depan tadi sudah saya sampaikan, kalau bahan ini kita tekuk, kita pelintir, berarti ini perlu asupan nutrisi yang maksimal biar cepat untuk membangun dimana kita pengen akar ini bengkak dan sesuai seperti apa yang kita inginkan. Kita lakukan setelah tekuk pemupuannya. Kalau teman-teman punya dana lebih monggo, mau pakai pupuk kimia yang merek apapun monggo, rekomendasi teman-teman apa. Tapi kalau ndak punya ya cukup sebenarnya untuk waru cepatnya pakai pupuk cair yang bekas rendaman kotoran sapi atau kotoran kambing, itu ndak apa-apa, bisa. Tapi kalau yang maksimal lagi ya cepet ya tetap pakai yang kimia ya, itu tergantung teman-teman monggo. Setelah seperti ini sebenarnya yang menentukan kita pengennya nanti mau dibikin jumbo atau enggak. Satu bahan ini contoh yang ke depan mau dibikin eksposnya apa sudah cukup seperti ini, kita maksimalkan, tunggu pembengkakan akar maksimal baru kita press di atas, berarti ini sudah besarnya sekian. Kalau pengen bikinnya yang jumbo untuk teman-teman, kondisi seperti ini saatnya kita lakukan pemindahan ke dinding ground long yang lebih tinggi. Kalau pengennya yang super jumbo dengan ukuran XXL atau XXXL yang ketinggiannya selera teman-teman, itu berarti dinding ground longnya dibikin agak sedikit lingkar karpetnya yang lebar, terus tingginya dibikin 1,5 meter atau 2 meter. Tapi memang prosesnya lama. Dalam arti apa? Karena posisi tekuk seperti ini kita lakukan naik ke dinding ground yang tinggi. Untuk proses pembongkaran dinding ground long yang tinggi itu bisa bertahap, bisa nyampe 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, tergantung ketinggian dinding ground long. Itu proses maksimal membuat bahan dasar waru yang terekspos ekstrimnya juga lumayan lama. Kalau seperti ini saya pernah amati, saya hitung waktu secara detail dengan perawatan yang tepat, dengan pengerjaan yang tepat, besar sekian saya maksimalkan dengan ketinggian sekian. Ini kalau tidak salah sekitar 8-9 bulan sudah maksimal. Paling lama 1 tahun lah, itu udah maksimal. Tapi kalau yang saya bicarakan tadi dibikin yang lebih tinggi lagi, terus kita tekuk secara bertahap, itu bisa nyampe 3, 4, nyampe 5 tahun baru membuat bahan dasar waru ekspos akar yang karakter akarnya bisa semaksimal mungkin. Saya akan tunjukkan satu contoh bahan yang konsepnya besarnya sekian saya maksimalkan, dan ada juga yang jumbo dengan proses sekitar 3-4 tahun dengan ketinggian dinding grondong saya bikinnya cuman 1 meter, sekitar 1,20 meter nyampe 1,30 meter. Tapi di saat menaikkan ke dinding grondong yang ketinggiannya 1 meter lebih, tetap dinding ground yang di bawah ini tetap saya kasih lebar ya, ketinggian 30, untuk diameternya bisa nyampe 60. Nah, ini sebagai contoh ya untuk yang ekspos akar yang saya proses seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi dengan modal bahan dasar yang seperti tadi, saya naikkan ke dinding ground long yang tingginya kurang lebih 1,20 meter nyampe 1,30 meter. Dan untuk dinding ground di bawahnya nampak terlihat untuk teman-teman perbandingan ke
tangan saya. Nah, kalau kita perhatikan untuk kondisi saat ini mulai nampak subur ya, karena ini beberapa minggu yang lalu saya ganti full media tanamnya, jadi mulai angkat pertumbuhan, belum saya seleksi. Nah, kita lihat untuk ini sudah pernah saya ukur ya, dari atas, paling ujung di atas nyampe di bawah itu sekitar 75 cm ketinggian. Terus untuk lingkar akar di sini nyampe di sana 95. Kalau kita lihat, coba kita perhatikan dari sebelah sana akan lebih terlihat detail, karena di sini nampak tertutup oleh daunnya. Karena di sini memang konsepnya agak sedikit lain, jadi kita ada pengembangan diri juga. Kalau kita lihat ini batang utamanya yang di sini ya, terus untuk tekuannya sampai di atas ini. Kalau ini kita tarik ke atas, dari tekuan sini naik ke atas, bisa bayangkan ya, dari bawah sampai di atas itu tingginya berapa. Jadi ini memang saya lakukan seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Prosesnya seperti apa, memakan waktu yang juga lumayan agak lama. Dan di sini juga saya mencoba membuat akar gantung juga. Nah, di sini ini dulu batangnya di sini, ini batang utama, terus ada tumbuh tunas terdekat sama batang utama, saya larikan ke sebelah sana. Terus di sini saya mencoba mengeluarkan akar gantung dari cabang yang di sini. Ini juga saya turunkan ke bawah, tapi ini dulu saya lakukan pemotongan di sini setelah akar gantungnya besar. Jadi memang prosesnya agak lumayan lama untuk pembuatan bahan bonsai waru ekspos akar, memaksimalkan semaksimal mungkin seperti yang kita inginkan. Dengan kita lihat ya karakter untuk kondisi akarnya ini lumayan lama sekali. Lain lagi kalau bahannya yang seperti tadi sudah kita maksimalkan sebesar itu akan lebih cepat tentunya. Nah, kembali lagi ke pembahasan di awal video sebelum saya tampilkan di waru ekspos akar yang jumbo tadi, dengan proses yang memang begitu agak lama. Nah, kalau bahan ini memang saya bikin kecil dengan tidak menaikkan ke dinding ground long yang tinggi. Ini sudah, kalau bagi saya sudah lumayan ya. Ini juga variatif untuk teman-teman selera. Kalau mau dibikin alur bisa juga, tapi dengan satu catatan akan waktunya lebih lama. Karena apa? Pembuatan alur tentunya kita pengen membuat karakter yang semaksimal mungkin, tentunya di atas los tanpa kita lakukan cangkok. Karena apa? Kalau kita lakukan cangkok di saat pembuatan alur, posisi cabang yang kita cangkok itu keluar akar. Seharusnya membangun pembuatan alur, membuat kesan karakter yang maksimal itu akan terhambat, terhenti akar yang tumbuh di budidaya cangkok kita. Nah, itu lebih mantap lagi. Itu selera teman-teman, monggo mau berkarya seperti apa. Nah, kembali lagi naik ke depan. Kalau sudah seperti ini, saatnya kita panen. Kita bikin berantai. Nah, di sini karena sudah saatnya panen, keseluruhan bahan cabang yang di atas saya lakukan full cangkok seperti pada contoh ini. Ini sudah siap untuk dilakukan panen ya, keseluruhan cabang-cabangnya. Alhamdulillah saya lakukan cangkok beberapa minggu yang lalu, sudah siap. Nah, nanti kalau sudah ini siap panen, baru di bawahnya kita lakukan dongkel untuk pemindahan ke pot. Bisa dilakukan proses ke tahap berikutnya. Dan setelah ini kita panen, lahannya kita bisa buat untuk tanam kembali, berbudidaya, perbanyak bahan bonsai waru ekspos akar, atau mungkin bisa gaya yang lain, monggo selera untuk teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini
kita masih sama-sama belajar ya, dan setidaknya apa yang saya lakukan selama ini saya berbagi dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.